Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat data PTK secara online ya melalui akun Dapodik 2021 ya. Jadi kita nanti akan melihat data kita itu yang di entry oleh operator Dapodik. Nanti kita akan bisa melihat secara online ya, apakah data kita itu sudah benar, apakah data kita itu sudah sesuai, dan mungkin apakah data kita itu sudah terupdate. Oke teman-teman, nanti sebelum kita membahas bagaimana cara melihat data PTK itu secara online, jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui dulu. Jadi untuk syaratnya, jadi untuk syarat kita bisa melihat data PTK secara online ya. Jadi yang pertama kita harus sudah masuk ke dalam Dapodik. Nah ini sudah masuk ke dalam Dapodik. Ini nanti boleh yang PTK baru ataupun PTK lama. Itu intinya syaratnya sudah masuk ke dalam sistem Dapodik. Nah, cara yang kedua ini ya. Jadi PTK sudah dibuatkan akun di Dapodik. Nah, ini oleh operator sekolah. Nah, ini ya. Nanti yang ketiga jadi PTK. Jadi PTK ini nanti adalah pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi selain nanti guru pengajar atau mungkin tenaga administrasi sekolah ya, atau biasa disebut dengan tenaga tata usaha. Ya nanti jangan bingung, PTK itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi untuk melihat data PTK kita secara online melalui akun Dapodik, jadi ada beberapa syarat ini ya. Jadi satu, sudah masuk ke dalam Dapodik. Yang kedua, PTK sudah dibuatkan akun di Dapodik oleh operator sekolah ya. Nanti karena untuk login kita nanti harus menggunakan user dan password yang dibuatkan oleh operator Dapodik di sekolah. Nah, lantas bagaimana untuk cara masuknya ya? Cara masuknya nanti ada dua cara ya. Jadi untuk cara masuk nanti ada dua cara ya. Jadi yang cara pertama itu nanti masuk melalui linknya ya. Nanti ya kita masuk, cara masuk ada dua link ya. Nanti bisa langsung atau mungkin bagi yang masih lupa nanti bisa langsung masuk ke linknya. Jadi yang pertama di sini nanti bisa masuk ke link dapo.kemdikbud.go.id ini. Nah nanti yang kedua, untuk cara masuk bisa langsung, jadi tidak melalui di sini ya, tidak melalui di sini. Dan nanti bisa melalui ptk.data. Nah, ini kemdikbud.go.id. Nanti bisa menggunakan dua cara ini. Coba kita coba dulu ya yang PTK. Jadi yang PTK nanti loginnya ke sini ya. Ini yang dua. Nanti yang PTK, jadi ini yang langsung. Jadi nanti untuk cara masuk ada dua link ya. Jadi nanti yang pertama bisa menggunakan dapo.kemdikbud.go.id. Yang kedua bisa masuk di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah terus nanti yang perlu diperhatikan apa? Jadi yang pertama, kalau kita bisa login di situ, melihat data PTK kita, nanti data PTK itu akan diupdate atau diperbarui biasanya setiap ada perubahan data ya. Jadi ini nanti kita taruh di sini saja ya. Nah, jadi data PTK yang akan kita lihat, diupdate setiap ada perubahan data. Nah, setiap perubahan data ini kita kasih contoh, misalkan seorang PNS, misalkan gaji berkalanya berubah, ya gaji berkala berubah. Karena gaji berkala itu kan setiap tahun kan berubah, maka nanti untuk gaji berkala itu pasti akan diupdate setiap gaji berkala yang baru itu turun. Nah, misalkan ada juga contohnya, misalkan status perkawinan ya. Status perkawinan ini juga biasanya diupdate. Karena apa? Karena status perkawinan biasanya untuk mungkin bulan ini belum menikah atau tahun depan sudah menikah ya, dan banyak lagi.
Nanti intinya setiap ada perubahan data itu nanti akan dirubah setiap kali kita memiliki data-data yang baru. Nah, terus yang tidak kalah penting karena ini nanti menyangkut di akun ya, jadi akun PTK. Jadi akun PTK itu harus wajib aktif. Akun PTK wajib aktif dan wajib diverifikasi. Ya. Nah, nanti semua verifikasinya ini melalui akun PTK-nya masing-masing. Jadi diverifikasi oleh masing-masing oleh PTK-nya ya. Jadi bukan operatornya, nanti yang memverifikasi adalah PTK-nya masing-masing. Nanti jika ada kesulitan, nanti bisa berkoordinasi atau mungkin bisa minta bantuan ke operator Dabodiknya. Ya. Nah, nanti di poin 4 nanti kita akan bahas di video berikutnya, yaitu bagaimana cara melakukan verifikasi akun PTK. Ya, karena nanti kalau akun PTK-nya tidak diverifikasi, maka nanti PTK tersebut tidak bisa login ke info GTK. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, apa nanti ketika kita tidak bisa login di info GTK, nanti artinya Anda tidak bisa melihat info GTK yang nanti arahnya itu adalah ke sertifikasi atau TPP. Ya. Oke, langsung saja bagaimana cara melihat data PTK secara online. Ya, kita masuk dulu di sini ya. Di dua menu ini, dua link. Jadi yang pertama adalah dapo.kemdikbud.go.id. Nanti silahkan dibuka saja ya. Silahkan dibuka saja. Ini nanti setelah dibuka ya, kita kasih di sini ya. Kita buka saja. Nah, ini ya, ini adalah web resminya ya. Nanti di sini ada informasi ya bahwa untuk verifikasi akun pada sistem Dapodik dilaksanakan sampai dengan Sabtu 31 Oktober 2020. Akun yang tidak terverifikasi nanti di poin 4 ya. Di poin 4 ini akun PTK wajib aktif dan wajib diverifikasi. Nanti di poin 4 nah itu nanti kita buka lagi. Sorry, tadi nutup. Nah, ini ya. Jadi ya, akun yang tidak terverifikasi sampai dengan batas waktu tersebut akan dihapus dari sistem Dapodik. Jadi nanti Anda yang jelas tidak akan bisa login ya. Nanti di sini verifikasi akun dilaksanakan pada halaman berikut ini ya. Jadi ada ini verifikasi akun operator sekolah, verifikasi akun PTK, di sini ada verifikasi akun Dinas Pendidikan. Nah, ini jangan sampai keliru atau jangan sampai salah masuk link ya. Catatan penting, pastikan email yang digunakan pada akun merupakan email aktif. Sistem akan mengirimkan kode verifikasi pada email tersebut. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya, yaitu bagaimana cara verifikasi akun PTK ya. Untuk kali ini kita akan mengecek apakah akun kita itu masih aktif atau tidak. Sehingga nanti kalau akun kita aktif, maka kita bisa melakukan verifikasi data PTK atau verifikasi akun PTK. Ya. Kita akan melihat apakah data kita itu sudah terupdate apa belum oleh operator sekolah. Kita lihat di sini ya. Jadi kita masuk di login, kita pilih individual GTK. Kita pilih individual GTK, selanjutnya kita pilih di sini. Nah, ini ya, ini yang ini adalah link yang kedua ya. Jadi link yang kedua, kalau kita lihat itu kita masuk di sini, ptk.dadik.kemdikbud.go.id. Jadi kita bisa, misalkan lupa, bisa melalui link di nomor 1. Kalau misalkan sudah tahu, bisa langsung masuk di link nomor 2. Selanjutnya kita klik login menggunakan SSO. Nah, di sini silahkan masukkan user dan passwordnya ya. Silahkan, misalkan kita kasih contoh di sini ya. Kita klik masuk. Nah, user dan password ya, user dan password itu tadi yang membuatkan adalah operator sekolahnya. Nanti kalau misalkan tidak bisa login, silahkan menghubungi operator sekolahnya. Nah, ini adalah data kita. Jadi ini adalah tampilan data individual GTK ya. Data ini semuanya berasal dari data Dapodik yang berada di sekolah. Jadi nanti untuk data GTK itu nanti bisa diupdate oleh masing-masing PTK-nya. Ya, nanti bisa koordinasi dengan operator jika ada kesulitan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan yaitu biasanya ya di beban ajar. Ya, di beban ajar. Ini nanti beban ajar ini nanti yang masuk itu adalah yang pembagian tugas terbaru. Jadi misalkan tahun sekarang adalah pembagian tugas tahun 2020, tahun 2021. Berarti nanti beban ajar ini kalau masih kosong ya, kalau masih kosong artinya berarti beban ajar ini belum atau sekolah itu belum melakukan sinkronisasi Dapodik.
Nah, meskipun sekolah itu sudah melakukan sinkronisasi dapodik, tapi kalau di beban ajar ini belum diisi, kita menyebutnya di rombel ya. Jadi di rombel itu ada mapel-mapel dan ada jumlah jam. Kalau belum diisi dan belum disinkron oleh operator sekolah, maka beban ajar ini masih kosong. Ya, jadi belum ada. Ya, di sini nanti ada satuan pendidikan, rombongan belajar, mata pelajaran. Ini ada nomor SK, tanggal SK, jumlah jam, status mata pelajaran, dan juga ada waktu pembaruan. Artinya nanti data itu disinkron oleh operator sekolah itu per tanggal berapa. Ya. Terus nanti di tugas, ini adalah tugas tambahan ya. Kalau tugas tambahan itu semuanya akan masuk dari PTK itu mendapatkan tugas tambahan tahun berapa. Ya, ini kita kasih contoh. Di sini menjabat paling awal itu adalah 2015. Jadi ini masih masuk semua. Karena kalau di tugas tambahan itu semua nanti akan datanya atau listnya itu akan masuk semuanya di sini. Ya. Nah, terus nanti juga tugas tambahan ini pastikan nanti kalau misalkan Anda di tahun ini sudah menjabat atau menjabat sebagai mendapatkan tugas tambahan ya. Jadi nanti pastikan di sini sudah ada yang tahun 2020 ya. Terus di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan ini juga perlu Anda cek ya, apakah pendidikan Anda itu sudah diinputkan atau Anda sudah menginput, yaitu mulai dari tingkat mungkin TK, SD sampai dengan perguruan tinggi yang terakhir. Terus sertifikasi kepangkatan. Nah, ini kepangkatan ini adalah SK pangkat ya, pastikan Anda itu sudah melakukan input data ya. Di riwayat kepangkatan itu dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi ya. Karena ini nanti berhubungan nanti dengan pencairan di sertifikasinya. Termasuk ini, ya ini ada kepangkatan, di sini ada KGB ya. Kalau KGB itu pastikan KGB Anda atau kenaikan gaji berkalanya itu sudah yang terbaru. Ya, jadi artinya sudah KGB yang terbaru. Karena ini nanti juga berpengaruh terhadap pencairan di sertifikasinya. Ya. Terus kalau riwayat, nah riwayat ini adalah riwayat histori Anda itu pernah bekerja di mana. Misalkan di sekolah A, terus sudah berpindah lagi di sekolah B, dan seterusnya. Nanti masuknya di riwayat. Terus ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bagaimana cara melihat data GTK itu secara online ya. Terus nanti juga silahkan dilihat nanti di sini ya, kalau kita lihat di biodata ya. Di biodata itu nanti identitasnya nanti silahkan digeser ke bawah, itu silahkan dilihat dan diamati apakah data-datanya itu sudah benar atau belum. Nanti yang paling penting itu adalah nanti di email ya, pastikan email Anda itu aktif ya, karena nanti email ini nanti, jadi email itu nanti karena digunakan untuk verifikasi akun ya, verifikasi akun GTK. Nanti kalau emailnya tidak aktif dan tidak bisa login, maka nanti tidak bisa melakukan verifikasi akun PTK. Nah, perlu dicek juga, nanti ada domisili ya, domisili silakan dicek, terus kepegawaian itu juga silakan dicek apakah sudah benar. Di penugasan juga silakan dicek, semuanya silakan datanya dicek. Ya, jadi data ini berasal dari dapodik yang ada di sekolah ya. Untuk edit data itu yang bisa melakukan edit data adalah masing-masing PTK. Nanti operator hanya membantu apakah datanya sudah benar atau belum. Nanti silakan masing-masing PTK untuk melakukan verifikasi. Kalau misalkan sudah benar, nanti di dapodik lokal itu ada cetak lembar profil PTK atau profil GTK. Ya, nanti bisa dicek sehingga nanti data Anda sudah benar. Ya. Jadi caranya cukup mudah ya. Jadi teman-teman, nanti bagi yang masih bingung bagaimana cara melihat apakah dapodik kita itu sudah terupdate atau belum di ajaran baru ya, karena data ini harus terus diupdate ketika ada perubahan data Anda ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jadi bagaimana cara melihat data PTK secara online melalui akun Dapodik 2021 ya. Pastikan Anda sudah memenuhi syarat-syarat di 1 sampai dengan 4. Ya, pastikan nanti kalau ada kesulitan silahkan koordinasi dengan operator sekolah biar nanti dibantu bagaimana cara melihat, bagaimana cara memverifikasi, bagaimana cara mengedit data Anda di Dapodik. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang masih ada kesulitan, bagi yang belum paham, silahkan teruskan saja di kolom komentar ini. Nanti kita akan bantu memberikan informasi-informasi sekiranya Anda belum paham. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini,
Jangan lupa klik tombol subscribe dan silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, next di video berikutnya nanti kita akan membahas di poin 4 ini bagaimana cara memverifikasi atau memverifikasi akun PTK. Jadi nanti memverifikasi akun PTK nanti biar bisa digunakan untuk login info GTK dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan informasi dan tutorial ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.